Namanya Indonesia. Saya bertemu dengannya di dalam buku dari lembar ke lembarnya, berkisah betapa besar sebuah bangsa. Saya berjumpa Indonesia dalam suasana yang tak asing, jalanan yang bising saling mendahului, saling melangkahi. Ya, itulah Indonesia. Saya menemukan Indonesia pada pemandangan ini ketika memberi dan peduli masih menjadi tradisi. Saya memandang Indonesia dari dunia maya. Terkadang sulit untuk bahagia di sana. Karena yang berinteraksi hanya kata-kata, tak ada rasa. Saya berpas-pasan dengan Indonesia setiap jalan pulang. Mereka yang mengayuh sampai penghabisan, rapuh tapi tak kenal jatuh. Namanya Indonesia. Terkadang bikin kecewa, terkadang kita makin percaya. Kalau kamu hari ini bertemu Indonesia yang seperti apa? Di saat yang berat ini, kita merenggang sekaligus tereratkan. Situasi mengubah banyak hal, negara semakin berjarak satu sama lain. Manusia sudah tidak mudah lagi berpindah negara dan benua. Tiap negara fokus dengan kepentingan nasional, mengatasi wabah dan krisis ekonomi. Perdagangan internasional buyar, investasi buntu globalisasi, cuma hidup di YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, dan lainnya. Tiap negara berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Kesadaran menjadi Indonesia makin penting bagi kita. Atas dasar persamaan nasib, kata pendiri kita dulu. Sekelompok manusia terjahit menjadi sebuah bangsa karena punya nasib yang sama, memperjuangkan kepentingan yang sama. Hadapi musuh bersama demi meraih tujuan yang sama. Bertopang pada etos itu, kita pernah melawan bersama. Melawan penjajah, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan korupsi. Hari ini kita pun memerangi musuh bersama, COVID-19 dan konsekuensi-konsekuensinya. Sama seperti ketika penjajah datang, tidak ada dari kita pernah menghadapinya. Sesuatu yang tidak pernah dikenal negeri ini sebelumnya. Tapi jika dulu saat kita masih buta akan gambaran yang cukup tentang apa itu Indonesia pun masih bisa bersatu, kenapa sekarang tidak? Musuh yang kita hadapi sekarang bahkan tidak pilih kasih, tak pandang ras, suku, gender, agama. Mestinya lebih mungkin bagi kita untuk menyatukan sikap, semangat, lalu akhirnya keringat. Dalam perjalanannya mungkin kita merasa putus asa pada situasi, kecewa terhadap pemerintah atau gregetan terhadap sesama kita sendiri. Kita perlu mengingat lagi apa itu Indonesia. Kita semua mewakili nama itu Indonesia. Bukan diukur dari angka ekonomi atau perkataan pejabat, namun apa yang kita temukan dan jalani sehari-hari di negeri ini. Nasionalisme tidak pernah menjadi rumus yang kaku atau gagasan keras kepala. Tantangan ini tidak bisa dilawan olehmu, olehku, tapi oleh Indonesia yang artinya dilawan bersama.